Saudara, sebelumnya saya mau minta maaf karena hari ini saya jadinya tidak ada PPT. Karena kemarin malam waktu saya pergi dengan Cinike tanya, khotbah apa besok? Waktu saya kasih tahu judulnya, Cinike bilang, bukannya udah. Dan saya mikir, emang iya? Dan saya nggak cek. Saya itu udah siapin catatannya, udah dari begitu Ciliani ngomong, saya doa dan siapin. Habis itu saya tutup, nggak saya buka-buka lagi. Dan kemarin jam 12 malam saya mau buka, mau pelajarin lagi, tapi saya jadi ingat sama kata-kata Cinike yang bilang, bukannya udah. Terus saya buka FBF, saya lihat PPT yang di-share, dan saya lihat judul yang mirip banget, yaitu khotbahnya Ibu Nita. Yang baru aja dikhotbahin Sabtu tanggal 16. Dan saya sampai buka YouTube-nya, saya mau cek. Barangkali poinnya beda banget. Dan ternyata 80-85% poinnya mirip, saudara. Lemes saya malam itu. Dan akhirnya saya putuskan, oke Tuhan, saya doa dan lihat nanti pagi lah gimana. Saya doa dan pagi saya dapat, dan Tuhan bilang cerita tentang hati. Saudara, hati kita itu punya banyak sisi. Hati itu punya banyak sisi yang bahkan kita sendiri seringkali tidak mengerti sisi hati kita. Di hati kita ada yang namanya kelicikan. Di hati kita juga jadi tempat Tuhan memancarkan terang kemuliaannya. Tapi di hati kita seringkali juga ada yang namanya kegelapan. Dari hati kita bisa mengalir semua yang ilahi, yang dari surga, mengalir kemanisan, mengalir sukacita atau apapun. Tapi dari hati yang sama bisa keluar yang namanya kesakitan, bisa keluar yang namanya kemarahan. Dan waktu hati kita mulai retak, seringkali tanpa sadar ada jarak, ada gap yang muncul di hati kita, baik antara dengan saudara kita, dengan pemimpin, atau bahkan dengan Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar kegelapan di hati setiap kita. Di Yeremia 17 ayat 9-10 dari terjemahan The Message dikatakan, hati itu gelap gulita dan penuh tipu daya. Minta tolong ayat tadi munculin. Teka-teki yang tak seorang pun dapat memecahkannya. Namun aku, Tuhan, menyelidiki hati dan menguji pikiran. Aku sampai ke lubuk hati manusia. Aku sampai ke akar segala sesuatu. Aku memperlakukannya sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang seringkali kita pretend to be. Kita berpura-pura kelihatan baik di depan semua orang, padahal di dalam ini sangat rusak. Dan hari itu buat saya ini hal yang sangat penting yang sedang hari ini saya alami. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari itu. Saya ingat banget hari itu sudah jam 12:30 pagi, saudara. 12:30 pagi saya terima WhatsApp dari Cinike. Tolong buatin ibu QR code untuk bea cukai. Saya buatin, saya kirim. Terus Cinike bilang langsung kirim ibu. Oke, saya buat, saya kirim ibu. Hari itu seakan tidak akan ada apapun yang terjadi. Biasanya saya kirim, ibu oke, dan selesai. Tiba-tiba ibu tanya, kok belum tidur? Dan mulai cerita, dan itu masih biasa, saudara. Begitu bahas yang lain, tiba-tiba oke, saya pikir selesai, saya taruh HP, tiba-tiba bunyi lagi. Tiba-tiba muncullah sebuah percakapan tentang hati. Dan buat saya, ibu itu bukan orang yang iseng tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang tiba-tiba ibu dapat. Kenapa tiba-tiba chat? Jam 1 malam, saudara, hari itu. Dan ibu di Singapura jam 2. Gak mungkin ibu iseng-iseng chat saya kalau ibu gak rasain sesuatu. Dan hari itu terjadilah sebuah pembahasan tentang hati.
Dan buat saya bersyukur. Saya bersyukur. Karena bagaimanapun kita ini ada di Mahanaim, sumpah perjanjian itu tetap mengikat kita kok. Kita ini ada di Mahanaim, seberapapun kita, hati kita ini mulai melenceng, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan lakukan dengan bagaimanapun caranya. Tuhan tarik kita lagi untuk balik. Biarpun seringkali itu sangat sakit buat kita. Biarpun seringkali buat kita ada respon-respon yang muncul. Seringkali ada respon tidak terima. Seringkali ada yang responnya marah. Atau ada yang malah responnya jadi beku. Atau saudara memilih untuk punya respon yang benar. Dan memilih untuk berubah dan bertobat. Hari itu percakapan sangat panjang. Kalau saya scroll mungkin panjang banget. Belum pernah terjadi obrolan sepanjang itu antara saya dan ibu di line. Biasanya kita ngobrol secara langsung. Dan itu baru pertama kali di line sepanjang itu. Dan mari kita sama-sama bahas. Nanti saya akan masuk ke situ. Saya akan bahas dulu kegelapan yang pertama di hati kita, yaitu merasa tidak aman. Di 1 Samuel 29 ayat 5 dikatakan, bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau manusia yang hatinya normal, hatinya tidak ada satupun kegelapan, mungkin waktu dengar nyanyian itu, oh ya udah biasa. Toh memang Daud berjasa, memang benar Daud mengalahkan musuh sangat banyak, betul? Daud raja, dia perang sedikit banget hari itu, dan Daud yang maju di medan pertempuran paling depan. Tapi hari itu Daud, padahal dia raja yang diurapi Tuhan, hari itu ternyata di dalam hati Saul tanpa sadar dia menyimpan sebuah kegelapan. Yang jauh di belakang itu, sebelum dia diurapi, dia berkata, bukankah kaumku yang paling kecil? Dia merasa dia ini bukan siapa-siapa, yang harusnya tidak bisa diangkat jadi raja. Tapi waktu dia diangkat dan dia tidak bereskan kegelapan itu, dan waktu tiba-tiba suatu hari terdengar orang memuji Daud lebih daripada dia, tiba-tiba muncullah kegelapan itu naik. Muncul yang mungkin hari itu bahkan Saul pun tidak sadar. Mungkin Saul pun gak menyangka akan muncul seperti itu. Dan kita tahu hari itu hati Saul berubah. Hati Saul berubah. Dan dia ketidaknyamanan, insecure-nya membuat dia akhirnya kehilangan Tuhan. Membuatnya menjauh dari Tuhan dan bahkan tidak bisa kembali lagi. Berapa banyak di antara kita yang waktu ngelihat orang lain diangkat, dalam hati kecil kita berkata, aku juga mau diangkat. Aku juga mau terima pujian. Aku mau terima peninggian. Tapi waktu kita lihat orang lain diangkat, hati kita mulai berkata, bukankah dia punya kejelekan yang itu? Bukankah aku lebih baik dari dia? Dan seringkali kelicikan di dalam hati ini, itu yang muncul pertama kali. Dan itulah yang muncul sebagai respon pertama kita tanpa kita sadar. Dan itu membuat kita satu step mundur dari Tuhan. Waktu kita biarkan kegelapan di hati kita muncul dan kita tidak bereskan, sekali lagi kita mundur satu langkah dari Tuhan. Bukan Tuhan yang mundur, tapi kita yang mundur dari Tuhan. Dan itu tanpa sadar membuat sebuah jarak yang tanpa kita sadar itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan waktu kita sadar, seringkali sudah terlambat. Yang kedua, hati yang berjarak.
Seringkali dalam sebuah hubungan antara kita dengan saudara kita, dengan pemimpin atau Tuhan, suka tidak suka, pasti akan terjadi yang namanya gesekan. Pasti akan terjadi yang namanya konflik-konflik. Yang mungkin seringkali kita sangat ingin menghindarinya, terutama untuk orang-orang introvert dan pragmatis. Saya termasuk salah satunya, saudara. Dan buat saya sangat menghindari yang namanya konflik. Tapi suka tidak suka itu harus terjadi dalam perjalanan kita, dalam hubungan kita. Bukankah firman Tuhan, manusia menajamkan sesamanya? Dan bukankah gesekan itu akan menajamkan kita semua? Tapi seringkali kita ini tidak bisa menerima yang namanya gesekan. Di Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, oleh sebab bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Berapa banyak kita, bahkan termasuk saya, yang mungkin hari ini kita tetap lakukan apapun yang pemimpin suruh, lakukan apapun yang Tuhan mau, lakukan semua, tapi sudah tidak ada lagi hati di situ, karena sudah ada jarak antara kita dengan Tuhan dan pemimpin. Saya ingat banget malam itu, di tengah semua chat pembahasan soal hati, hari itu saya tahu, dan hari itu juga saya nggak tahan, saudara. Saya buat sebuah pengakuan ke ibu. Tapi hari itu di tengah pengakuan itu saya tulis satu kalimat, kalau boleh Cinike jangan tahu. Kalau boleh hari itu saya buat satu kalimat di bawah semua pengakuan, kalau boleh pemimpin saya jangan tahu. Dan saya bilang ke ibu, please jangan kasih tahu. Karena saya tahu hari itu Cinike ada di sebelah ibu persis. Dan saya tahu Cinike masih bangun, karena saya baru aja chat dengan Cinike. Dan hari itu buat saya, di tengah saya chat itu saya ngerti kok ada yang error, ada yang salah. Buat saya kalau hubungan saya dan Cinike baik-baik aja, bahkan semua kesalahan, semua keeroran, saya akan ngomong dengan jujur. Dan saya akan akui. Dan hari itu saya tutupi semua selama 1 minggu, saudara. Saya tutupi semua. Tapi waktu Cinike pulang, hari itu saya jemput di bandara bersama dengan Pak Luki. Hari itu semua baik-baik saja. Sampai saya drop semua, saya drop Miss Shirley, saya drop Pak Luki, selesai. Sampailah saya berdua dengan Cinike. Dan hari itu saya sejujurnya mulai memancing pembicaraan. Karena buat saya juga gak tahan, saudara. Saya mulai mancing pembicaraan, mulai bahas. Dan tiba-tiba di tengah semua pembahasan, Cinike bilang, boleh lihat gak chat sama ibu? Dan hari itu sejujurnya saya gemetar, saudara. Saya gemetar dan saya berusaha menghindar 3 kali. 3 kali saya menghindar seperti Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Hari itu saya coba menghindar. Dan buat saya kalau handphone saya diambil pun, Cinike gak bisa buka kok. Saya sampai lock out WhatsApp di tab saya. Karena tab saya gak saya kasih password. Tapi hari itu 3 kali saya menghindar, dan muncullah murka dari Cinike. Dan dibilang kalau gak mau kasih gak apa-apa. Tapi saya tahu saya jalan 10 tahun dengan Cinike, dan ucapan itu bukan ucapan biasa. Hari itu kita naik mobil, saya buka passwordnya, saya kasih ke Cinike. Dan waktu saya kasih, saya cuma bilang, mungkin setelah baca ini
Cinika akan marah, ngamuk, dan gak tahu mungkin hubungan kita seperti apa. Tapi hari itu dengan gemetar saya kasih handphone saya. Sepanjang jalan selama Cinika baca chatnya, saya cuma bisa diem, gak ngomong apa-apa. Dan selesai, kita berhenti. Hari itu Cinika cuma bilang, aku udah rasa kok dari seminggu yang lalu. Dan saya itu udah mulai aneh. Saudara, jangan pikir pemimpinmu tidak tahu kalau engkau mulai aneh. Jangan pikir saudara bisa lari. Karena bagaimanapun kalau ada sumpah dan meterai, itu akan mengejar engkau sampai kapanpun. Kalau engkau ada di bawah tudung pemimpinmu, dan engkau tahu pemimpinmu masih menyayangimu dan mencintaimu, setiap keeroranmu, setiap kesalahanmu, itu akan terbuka seperti segala sesuatu transparan, sekalipun kau mencoba menutupinya. Dan hari itu sejujurnya, hari itu terjadi satu hari kami tidak berbicara sama sekali. Satu hari kami tidak ngomong satu patah kata pun, bahkan sampai ibadah. Dan hari itu saya tahu ada jarak yang muncul, ada sebuah gap yang muncul. Dan itu bukan terjadi di hari itu aja, itu sudah terjadi di hari-hari sebelumnya, bahkan sudah berbulan-bulan. Dan waktu sebuah gap muncul dan kita biarkan kegelapan itu menguasai hati kita, kita bisa terlihat sangat baik di depan, tapi di dalam tanpa sadar itu sudah sangat rusak. Itu sudah sangat hancur. Itu sudah retak. Dan begitu ada roh yang datang dan masuk ke dalam retakan itu akan menimbulkan sebuah gap yang sangat besar. Dan sejujurnya, saya juga buat kesalahan kok. Saya ini tentara, dan saya gak pukul roh itu. Dan roh itu masuk sangat dalam. Dan buat saya, lihat apapun setiap kali kita diskusi dan ujungnya debat, buat saya Cinika gak pernah percaya kok. Dan itu membuat saya merasa pemimpin saya gak percaya. Dan itu error di dalam hati saya. Dan saya bersyukur cuma satu hari kita diam tidak berbicara. Dan setelah satu hari itu, persis malamnya, terjadilah obrolan di warteg Rawalumbu. Tempat Kodan Fair sering makan, tempat Piroy dan anak-anaknya suka makan. Terjadilah sebuah obrolan. Dan hari itu bersyukur di warteg itu cuma ada kita dan penjualnya. Hari itu suara udah gak tahu sekenceng apa. Kita di ruangan sebelah dan suara itu udah nggak kontrol lah. Dua-duanya ada, kadang suara naik, kadang suara turun. Dan hari itu saya tahu ada yang gak beres memang. Ada yang gak beres. Dan saya biarkan roh itu masuk terlalu dalam. Tapi sejak hari itu saya mulai, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kalau kegelapan ini dibiarkan semakin lama, jarak ini dibiarkan semakin besar, ujungnya saya yang hilang kok. Ujungnya saya yang shutdown semuanya. Dan itu akan membuat jarak yang besar, bukan cuma dengan pemimpin saya, tapi juga dengan Engkau Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang justru tetap menikmati itu sampai hari ini, dan justru memeluk roh itu sangat erat. Dan saudara biarkan roh itu tinggal, dan saudara kasih rumah di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Termasuk saya yang melakukannya hari itu. Berapa banyak di antara kita yang gak berani angkat pedang itu dan tancapkan itu ke hati kita. Dan kita tutupi semuanya dengan alasan,
dengan alasan. Dan saya cuma mau bilang saudara, 1 juta alasan yang saudara keluarkan itu tidak akan pernah menolong kita. Tapi cukup 1 keputusan saudara dan saya untuk membiarkan Tuhan membongkar dan mengoperasi hati kita ini loh. Itu akan menyembuhkan kita. Biarkan kebenarannya masuk ke dalam hati kita sangat dalam. Dan itu akan mengusir roh itu, memotong roh itu. Tapi maukah kita biarkan kebenaran itu tertancap dengan sangat kuat? Apakah kita berani mengambil keputusan itu? Atau kita mau munculkan alasan yang akan terus muncul, beregenerasi alasannya? 1001 alasan, 1 juta alasan yang tidak akan pernah ada habisnya saudara. Alasan 1 disanggah, alasan kedua muncul. Terus saja gak akan habis. Tapi kalau kita berani membiarkan Tuhan, membiarkan pemimpin kita tancapkan kebenaran itu akan memulihkan, menyembuhkan kita. Mungkin gak bisa 1 hari saudara. Mungkin itu butuh day by day. Tapi itu akan memerdekakan kita. Yang ketiga, kegelapan yang bersembunyi di dalam terang. Seringkali kalau terang kita berpikir tidak akan ada kegelapan di situ. Tapi seringkali tanpa sadar kegelapan itu diam-diam bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk membuat terang kita menjadi redup, untuk menghabisi terang di dalam hidup kita. Di Matius 6 ayat 23 dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kegelapan yang sedang mengincar kita seringkali itu tidak terlihat saudara. Dan itu mengendap-endap, menunggu waktu yang tepat. Pada saat terangmu tidak bersinar dengan sangat kuat, kegelapan itu akan muncul dan menghabisi semua terang di hidupmu. Dan dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Berhati-hatilah. Saya jadi mengerti kenapa harus ada yang namanya sumpah matahari. Kenapa dikatakan sumpah matahari itu diberikan kepada setiap orang, baik orang baik maupun orang jahat. Karena kalau tidak diberikan kepada semua orang, semua yang jahat akan bertambah jahat. Dan bahkan yang baik pun kalau tidak diberikan sumpah matahari, itu iblis bisa jungkir balikan semuanya. Tapi sumpahnya menjamin kita. Sumpah matahari membuat kita tetap ada di jalan Tuhan yang sempurna, mengoyakkan semua kegelapan. Saya juga ingat hari itu waktu kita ngangkat dupa dan ibu bilang, tanya malaikat apa yang muncul. Yang hari itu muncul di hadapanmu. Tanya setiap orang, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang melakukan itu. Atau saudara hanya berharap nanti tunggu dari pemimpin-pemimpin saja. Saya tinggal terima. Karena Tuhan sesungguhnya ingin kasih buat kita semua. Masing-masing malaikat berbeda-beda. Dan hari itu malaikat yang muncul di depan saya lihat dari badannya keluar sinar yang sangat tajam. Dan itu meradiasi. Saya pikir oke, itu buat seluruh dunia. Ternyata Tuhan kasih buat ini loh, Randy yang lagi error. Tuhan juga kasih buat ini loh, kegelapan yang udah terlalu lama, Tuhan mau koyakan. Seringkali Tuhan itu sangat pengen berurusan dengan kita, sampai Tuhan kasih malaikat yang buat kita itu bisa menyembuhkan. Radiasinya itu loh yang tajam banget, kalau kena itu sakit saudara. Tapi itu menembusi, mengoyakkan kegelapan dengan sangat cepat. Dan itu melenyapkan kegelapan di seluruh bumi. Dan buat saya, itu janji Tuhan. Itu cintanya Tuhan untuk kita. Itu akan membuat kita sembuh dan pulih. Di Alkitab sangat banyak yang menyimpan kegelapan yang tanpa disadari. Suatu titik kegelapan itu muncul dan sangat mengerikan. Yang pertama tadi Saul. Bahkan Daud pun menyimpan kegelapan yang dia tidak bereskan dan tiba-tiba muncul. Dan bagaimana mungkin dia bisa tiba-tiba membunuh Uria.
Bahkan Petrus yang berkata, Yesus engkau Mesias. Dia menyimpan kegelapan di dalam hatinya, sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus 3 kali. Masih sangat banyak lagi kegelapan demi kegelapan yang bersembunyi dan menunggu untuk muncul. Tapi pilihan kita, maukah kita terus bersinar? Sumpah bintangnya menjamin kita terus bersinar. Sumpah matahari mengoyakkan semua kegelapan di hidupmu. Jadilah matahari-matahari Tuhan yang bersinar dengan sangat kuat. Sampai yang dikatakan terang matahari terik 7 kali ganda. Jangan pernah biarkan kegelapan itu menguasai hatimu. Jangan pernah biarkan luka menguasaimu. Karena hati yang luka bisa membuat kita menolak semua yang dari Tuhan. Sebagus apapun, sesempurna apapun yang Tuhan kasih, kalau hati kita ini ada yang luka, ada yang gak beres, kita bisa tolak itu. Kita bisa berkata, saya gak mau. Hati yang luka dan tidak beres, itu bisa membuat kita tidak sampai kepada destiny kita. Kenapa? Karena seringkali hati yang luka, hati yang beku, itu membuat kita tidak bisa menimbang dan mengambil keputusan yang tepat. Dan di level tertentu, waktu engkau salah menimbang, waktu kita salah ambil keputusan, itu dampaknya sangat fatal. Itu berdampak sangat jauh. Dan saya tahu keputusan demi keputusan, bahkan hari itu keputusan yang saya buat konyol sejujurnya saudara. Konyol. Dan hari itu, pagi itu Cinike berkata, buat statement, putusin, kita bawa di sidang ilahi. Dan itu saya bilang, saya bersyukur hari itu saya masih waras saudara. Saya bersyukur saya masih waras. Saya tulis 3 statement. Dan saya berkata, saya stop dengan semua kegilaan yang saya buat. Saya stop semua. Dan saya putuskan, balik. Dan sejujurnya itu memulihkan kok, biarpun belum semua. Itu memulihkan sangat banyak. Di antara semua alasan yang saya buat, waktu saya ambil keputusan itu tanpa sadar, ada yang pulih kok saudara. Ada yang sembuh. Ada yang balik kok. Ada yang balik. Dan mari putuskan, mari pilih. Biar Tuhan yang berurusan dengan kita. Pilih, jangan biarkan kegelapan itu menguasai hidup kita. Karena waktu kegelapan itu menguasai kita, itu akan menghabisi kita dengan sangat kejam. Tapi pilihlah terus bersinar. Pilihlah bereskan semuanya. Pilihlah ambil keputusan demi keputusan. Ambil respon yang tepat. Dan itu akan memulihkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.